Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan Rau masih bersama dengan Una tentunya di malam hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar rekan Rau semuanya untuk edisi Kamis 21 Januari 2021. Tepat di tanggal cantik ini, di formasi pukul 8 malam, Una sudah bersama dengan salah satu komunitas yang ada di Kota Padang Sidimpuan yang baru-baru ini sudah melaksanakan lomba tentunya. Dan itulah komunitas yang minggu semalam juga masih tetap bersama kita. Mari kita sapa terlebih dahulu ada Tabaksel Share. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, iya, wah ramai di sini ya. Ada dua cowok ganteng dengan dua cewek cantik di malam hari ini di hadapan Una ya. Oke deh, boleh kita perkenalan dulu karena ini mungkin baru perdana bareng Una ya di talk show malam hari ini. Boleh dari siapa? Abang yang paling ganteng sebelah kanan saya juga boleh. Silakan. Terima kasih Una. Iya. Sudah dibilang ganteng. Aduh, emang ganteng nggak mungkin laki-laki itu cantik. Perkenalkan, saya Mariza Batubara. Saya di sini sebagai ketua divisi bidang humas dari Tabaksel Share. Ya. Oke. Silahkan dilanjut, Bang. Selamat malam rekan Ram. Saya Nurdin sebagai ketua Tabaksel Share. Terima kasih buat Tabaksel Share dan juga Raw FM udah membuat kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, boleh dilanjut dengan dua kakak cantik. Silahkan Kak. Saya Ana, anggota divisi Pupdok Tabaksel Share. Ya, assalamualaikum semuanya. Saya dengan Dr. Farida Jamila Siregar. Saya sebagai bendahara. Salam kenal semua. Oke, salam kenal. Oke, ada 4 orang yang luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut nih ke topik kita di malam hari ini ya, kalau nggak salah ini Tabaksel Share sebenarnya baru selesai kegiatan ya. Baru selesai kegiatan penggalangan dana barang komunitas yang lain di Kota Padang Sidimpuan. Belum selesai ya? Sih sampai Oh, tanggal masih rehat. lanjut. Oh, baru rehat. Iya. Oke. Wah, keren banget karena kebetulan juga kita udah lihat flyernya di sosial media ya. Ada 50 ton beras, kemudian sumbangan-sumbangan juga dari warga Kota Padang Sidimpuan. Oke, ini masih sama dengan seperti minggu semalam. Kita bakal membahas seputar kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tabaksel Share beberapa minggu yang lewat, yaitu perlombaan ya, kalau tidak salah. Oke deh, sebenarnya pertama sekali yang pengen diketahui oleh masyarakat karena kemarin ada yang nge-DM kita. Katanya kenapa bisa Tabaksel Share ini berinisiatif membuat lomba tentang budaya Tapanuli Selatan? Boleh dijawab dulu. Ya, terima kasih pertanyaannya gitu ya. Kenapa Tabaksel Share berinisiatif untuk membuat lomba untuk memperkenalkan budaya Tabaksel gitu? Iya, sebenarnya berawal dari bincang-bincang kita di Lopo gitu, kalau istilah sininya. Jadi banyak anak muda itu yang udah luntur lah istilahnya, kekentalan adatnya. Jadi dalam setiap makobar gitu, udah banyak anak muda yang kurang paham tentang partuturan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita berinisiatif untuk membuat lomba itu sebenarnya yang pertama itu buat itu Kak. Jadi untuk memperkenalkan budaya buat anak-anak Tabaksel terlebih dahulu. Jadi semakin banyak orang yang ikut lomba, maka mungkin orang juga menggali-gali kan informasi tentang budaya Tabaksel seperti apa gitu. Sehingga ya mudah-mudahan dengan mereka menggali dan juga menyampaikan informasi tentang budaya Tabaksel itu, budaya Tabaksel ini semakin dikenal lagi oleh anak mudanya terlebih dahulu gitu sebelum kita kenalkan ke orang-orang lain gitu. Oke, jadi hal itu juga mungkin sudah termasuk dalam tujuan Tabaksel sendiri ya, karena dari namanya sudah Tabaksel Share seperti itu. Oke, dan saya mau bertanya untuk bagian humasnya tadi ya, Bang Reza ya namanya tadi kalau nggak salah. Iya Kak. Oke, sebenarnya dalam mempublikasikan tentang perlombaan ini ada nggak sih hal-hal yang dialami sebagai sebuah kesulitan? Untuk kesulitannya tersendiri sih tidak ada ya. Karena untuk mengudarakan sebuah informasi zaman sekarang ini sangatlah mudah, bisa kita bilang sangatlah mudah. Karena sudah banyaknya media-media sosial yang saat ini dari kalangan kecil, anak-anak kecil sampai orang-orang tua
hampir semuanya sudah bermain sosial media seperti itu, dari mulai Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, jadi kita sebar di seluruh media sosial flyer-flyer kegiatan kita ini, lomba yang kita buat ini seperti itu. Kemudian kalau respon masyarakat sendiri bagaimana? Alhamdulillah masyarakat antusias untuk lomba kita ini. Banyak juga yang sudah mendaftar, ada sekitaran 127 ya. Wow. 127 peserta yang mendaftar. Jadi lumayan lah. Dan juga antusias dari ini ya, dari para sponsor, banyak dukungan-dukungan dari mereka juga menambah minat dari masyarakat untuk mengikuti lomba ini seperti itu. Oke, kita beralih kepada dua kakak cantik dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang lomba ini, karena kemarin setelah talk show minggu yang semalam kan ada juga yang menyampaikan kok ternyata Tabak Selshare ini sebenarnya masih ada yang seperti ini, ada yang masih belum mengenal, tetapi karena perlombaan ini mereka sudah semakin mengenal seperti itu. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas agar Tabak Selshare-nya semakin dikenal lagi. Silakan Kakak Syati. Enggak, Ibu. Saya. Terima kasih ya, mungkin saya mau jelasin sedikit aja ya soal apa sih Tabak Selshare itu. Sebenarnya Tabak Selshare ini bermulai dari pemikiran anak-anak muda ya. Bagian pengurus kita mau bikin apa gitu. Setidaknya kita bisa kasih manfaat untuk Tabaksel gitu, orang-orang di Tabaksel, terutama anak muda. Makanya terbentuklah komunitas ini. Intinya sih dari komunitas ini ya memang untuk berbagi kebaikan, bukan hanya di Kota Padang Sidempuan tapi di Tabaksel, karena orang-orangnya dari banyak kalangan ya, bukan hanya di Padang Sidempuan tapi orang Tabaksel juga, makanya namanya Tabaksel Share gitu. Oke, untuk lebih lanjut kegiatan ini, karena untuk malam hari ini adalah kategori untuk pemenang SMA dan umum ya, untuk video dan juga pidato. Ya. Ini berarti bisa dilihat dari sini Tabak Selshare itu bukan hanya mengutamakan dari sekitar duniawinya saja, tapi sudah Ya. mengutamakan dengan akhiratnya saja ya. Karena Alhamdulillah. ini berimbang, alhamdulillah kalau dilihat dari yang sudah di-share oleh Tabak Selshare sendiri. Kalau boleh tahu dari pemenang-pemenang dan kategori-kategori yang sudah diberikan ini, mungkin siapa pencetusnya nih? Mungkin kategori ini siapa dan kategori ini juga siapa? Boleh dijelaskan sedikit? Ya. Sebenarnya kita tuh ngerencanain ini bersama pas rapat gitu Kak ya. Pas rapat mungkin beberapa pengurus lagi kumpul, lagi mikirin program kita ke depannya. Nah, kita tuh kayak sama-sama punya pemikiran lah, kira-kira kalau dibikin lomba kayaknya enak sih. Sebenarnya yang inisiasi itu dari divisi pengabdian masyarakat, Kak Balkis yang inisiasi. Jadi kita bikin kegiatan seperti lomba gitu. Nah, dalam realisasi kegiatannya, jadi kita buat diskusi gitu Kak, kira-kira lombanya apa ya yang enak ya gitu. Terus melihat kondisi juga sekarang lagi online gitu kan. Nah, jadi terbentuklah ide tentang lomba video yang yang berkategori bermacam-macam dengan bermacam-macam kategori tadi gitu Kak. Dan alhamdulillah gitu. Kalau dilihat dari perjalanannya, sebenarnya ini acara mau kita rilis itu awal bulan 10. Tapi karena mungkin satu dan lain hal sempat kita pending dulu. Tapi mungkin dalam perjalanan selanjutnya ada beberapa orang gitu yang berinisiatif, ayolah nikat aja lah. Acaranya juga baru perdana kan, nggak usah terlalu besar juga nggak apa-apa lah. Yang penting berkegiatan aja kita gitu. Nah, jadi nekat aja kita lanjutin aja lagi kemarin ide yang udah sempat terpending itu. Jadi itulah makanya kita update lagi tuh setelah sekitaran bulan 11 dan mulai eksekusi itu bulan 12 seperti itu Kak. Oke, terima kasih banyak ya, dan itu cukup untuk menjadi pembukaan kita di malam hari ini ya rekan Rau. Jangan khawatir karena setelah break yang berikut ini kita bakal berbincang dengan para pemenang, yaitu untuk kategori SMA dan umum. Kemudian nanti kita tetap bakal melanjut kembali dengan dari Tabak Selshare. Jangan kemana-mana tetap. Dan tadi kita sudah berbicara dengan Tabak Sel sendiri sedikit banyaknya. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan
pemenang video bertema budaya Tabaksel, dan saat ini sudah bersama kita sebagai juara 2 dan 3. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Malam. Ya, kalau mic-nya kejauhan boleh didekatin, nggak masalah. Oke deh. Ya, ini untuk juara 2 ada Hadid Alfiansyah ya. Dan juara 3 Gary Armansyah. Iya. Oke, gimana nih kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Gugup nggak? Kali Kak. Kenapa tuh? Baru pertama. Oh, baru pertama. Gak usah gugup ya, soalnya saya juga nggak makan orang. Tenang ya, santai. Oke deh, saya ke juara 2 terlebih dahulu ya, untuk Bang Hadid Alfiansyah. Oke, Bang Hadid Alfiansyah ini sebagai pemenang juara 2 untuk kategori video budaya Tabaksel ya. Oke, boleh diceritakan sedikit kenapa Bang Hadid ikut dalam acara lomba video budaya Tabaksel ini? Sebenarnya itu cuman kayak mau ngasah skill aja sih Kak. Soalnya kan aku jurusan multimedia juga, berhubungan dengan video. Jadi kayak ada event kayak gini kayak bagus lah untuk ngasah skill gitu. Dan kalau di videonya apa yang ditonjolkan dalam budaya Tapanuli Selatan? Ya kayak sesuai tema sih Kak, kan ini kan budaya Tabaksel. Tapi itu lebih mengangkat kayak mulai dari kayak makanan khas, rumah adat, pertuturan. Berarti dia nggak fokus sama satu hal, Ya, tapi semua hal ya? semua. Beberapa hal lah Kak. nggak Beberapa semua hal. juga. Oke, kalau beberapa halnya boleh diceritakan dulu. Nah, itu kayak tadi tentang kayak makanan khas kayak salak gitu. Kayak ada rumah adat kayak apa namanya? Bagas Godang gitu. Terus ada juga kayak partuturan kayak cara panggilan bau, kuda, tulang gitu. Berarti ini dalam membuat video tentang budaya Tabaksel ini, terkhusus dalam partuturan, Bang Hadid sendiri udah paham ya? Lumayan paham Pak. Soalnya sebenarnya aku itu bukan orang Batak sebenarnya Kak. Jadi Oh, orang Melayu. orang Jadi kayak Melayu. mesti belajar lagi untuk Oh, tutur-tutur Batak oh hebat dong, orang Melayu bisa Iya, Kak. belajar ya dalam budaya Tabaksel. Oke, tadi ada makanan, kemudian ada partuturan, ada rumah adat ya. Oke, kalau dalam makanan ini ngambil shootnya kemana? di Padak Buah sana Kak yang jual salak. Oh, Iya. berarti makanannya memang khusus untuk salak. Ya kan kayak kita kan terkenal kayak kota salak gitu. Jadi kayak identik ngambil footage salak aja gitu. Lebih identik sama barang sidimpuannya. Kayak dijelasin kayak karakteristik salak sidimpuan gimana. Kan beda sama kayak salak di Jawa. Oke. Kalau di sidimpuan kayak rada sepet apa gitu. Oke, kalau untuk partuturannya? Partiturannya kemarin cuma jelasin beberapa juga aja. Kan panjang tuh kalau di Iya. Batak kan. Cuman kayak jelasin ete, bau gitu kan. Kalau di Yang paling umum ya. yang umum kan kalau di luar tuh kayak tante cuma satu tante gitu. Iya. Kalau di kita kan beda gitu, Iya, beda benar-benar. ada dua gitu. Oke, jadi ini dijelasin sendiri atau ada yang ngejelasin? Itu sebenarnya betul-betul minta tolong sama keluarga sih Kak. Kayak Oh. ajarin dulu gimana budaya Batak gitu, biar masin biar nggak salah-salah gitu. Oh, berarti dalam videonya ini Hadid juga masuk dalam isi videonya, bukan hanya sekedar memproduksi seperti itu. Ya jadi kayak naskahnya kayak yang voice overnya kemarin kan itu nyuruh orang, tapi yang nulisin aku gitu. Oke. Kemudian dalam kalau rumah adat nge-shootnya di mana nih? Soalnya kan Di- banyak yang nggak tahu di mana rumah adat. Ya itu di Pijar Calling Kak, area Pijar Calling Oh sana. iya, tahu. Tuh, situ. Oke. Jadi ini nge-shoot videonya pakai apa? Kamera mirrorless sih Kak. Kamera. Ada kesulitan nggak yang dihadapi selama membuat video ini? Kesulitannya paling sulit sih temanya sih Kak. Kalau shootnya nggak ada masalah sama sekali. Lebih sulit kayak nyari ide sama kayak nyambungin dari budaya ini itu kayak biar ceritanya nyambung itu gimana, itu sulitnya di situ sih. Waktu yang diberikan dari pihak Tabaksel sendiri untuk membuat videonya berapa lama? Berapa lama ya? Kurang tahu sih Kak. Cuman aku pembuatannya kemarin cuma 3 hari. 3 hari. Wah. Seriusan cuma 3 hari. Iya Kak. Wah, udah keren banget, udah 3 hari ya dapat semuanya. Oke, dan terpilih menjadi juara 2 dalam video budaya Tabaksel. Mungkin ada yang ingin disampaikan terhadap pihak Tabaksel sendiri? Kalau gimana ya? Sebaiknya kedepannya diadakan lagi yang kayak gini gitu. Terus hadiahnya lebih banyak. Gitu. Aduh.
Oke deh, oke mudah-mudahan. Oh ya, teringat dengan videonya ini di-upload ke mana? Ke akun Instagram sendiri sama udah di repost sama akun Tabaksel sernya itu. Kalau tanggapan dari orang tua gimana setelah melihat video dari Bang Hadid? Tanggapan orang tua positif sih kak, kayak kan biasanya jarang tuh yang ngambil video tentang budaya, Iya. biasanya tentang kayak ya video-video biasa lah gitu. Pas ngambil budaya gini ya orang tua tertarik lah, apalagi orang-orang nenek gitu, saudara opung gitu kan, tertarik kalau lihat foto video gitu kan. Oke, wah jadi ternyata sangat menarik ya. Dan boleh diceritakan sedikit mungkin suka duka dalam membuat video ini? Suka dukanya itu mungkin pas di bagian ini sih kak, kayak part tuturan gitu, kayak orang mesti rada malu lihat kamera gitu, Iya, jadi benar, ngaturnya susah. Jadi gimana? Teringat tentang rada malu melihat kamera. Yes. Nah mungkin ya ada tips tersendiri biar orang-orang mau bisa dibagi nggak? Ya lihat kamera itu gimana ya, dibiasain aja kak, kayak awal-awalnya pasti malu lah, lihat bakal mikir nanti diposting kemana, orang kan pada mikirnya nanti diposting ke sini, diposting ke situ gitu, jadi nggak usah terlalu dipikirin, penting ambil dulu gambarnya. Oke, iya terima kasih banyak untuk sesinya ini untuk Bang Hadid Alfiansyah. Kita ke juara 3 dulu ya, ada Bang Gary Armansyah ini. Oke, Bang Gary Armansyah, sehat Bang? Sehat kan? Oh bagus banget kelihatannya. Ya, baru pertama soalnya. Santai aja ya. Oke, ini juara 3 pemenang video budaya Tabaksel yang diselenggarakan oleh Tabaksel Syariah Rekan Rau. Oke, alasan dari Bang Gary sendiri ikut dalam lomba video ini apa? Yang pertama sama sih kayak mengasah skill juga, karena kebetulan jurusannya mirip-mirip lah, yang berkaitan dengan multimedia, visual, yang kayak gitu-gitu. Terus sama sekalian nambahin portofolio kak, soalnya kan di jurusan saya butuh banyak portofolio gitu, biar banyak, siapa tahu nanti ada brand atau apa segala macam bisa ngundang gitu. Oke, kalau tadi Bang Hadid orang Melayu ya, Bang Gary asli orang Batak atau gimana? Asli orang Batak, Asli, marganya apa? marganya Manurung. Wah, pantes ya. Oke, jadi sedikit banyak mungkin tahu tentang budaya Tabaksel atau asli Tabaksel nih? Asli Tabaksel, lahir di Tabaksel cuman Aslinya enggak gitu. iya. Oke, kalau dari ayah enggak ya, tapi lahirnya di Tabaksel. Tinggal lama di Tabaksel juga. Iya. Oke, boleh diceritakan sedikit tentang video dari Bang Gary Armansyah ini? Tentang videonya itu konsepnya berawal dari ini sih kak. Ada temen yang ngajuin videonya itu kayak musikalisasi puisi. Terus jadi kita bawain musik dari Tabaksel sama puisinya dibawain dengan gaya Tabaksel juga. Terus saya nambahin gimana caranya biar lebih enak aja dilihat, nggak cuman baca puisi, biar ada orang yang narinya juga, terus kelihatan dari pakaian adatnya sama tarian khas Tabakselnya juga. Oke, jadi ini video fokusnya berbeda dengan Bang Hadid tadi ya. Kalau Bang Hadid ada makanan, kemudian partuturan sama rumah adat. Kalau Bang Gary sendiri tadi tentang tarian, musik sama baju adat. Iya. Oke, jadi dalam membuat videonya ini apa suka duka yang dialami? Suka dukanya ya gitu, karena kita syutingnya di outdoor ya harus panas-panasan juga. Terus lokasinya juga kebetulan tempat wisata, jadi harus ya gitulah, banyak orang yang lewat, harus nunggu sepi dulu yang gitu-gitu. Oh, jadi ini ngambil lokasi syutingnya ini di salah satu tempat wisata. Iya. Ini memang ngambilnya harus siang hari ya? Harus cerah gitu? Harus cerah sih kak, soalnya kan biar cahayanya bagus, gambarnya jelas juga gitu. Oke, kenapa kawan-kawan Bang Gary sendiri atau Bang Gary secara pribadi lebih memilih untuk menonjolkan dari lagu, musik, dan juga baju adat Tabaksel? Kalau dari saya pribadi sih biar lebih beda aja sih awalnya, biar nggak kayak terpatok sama kontekstual gitu. Jadi kesannya itu orang lihat videonya udah ngerti atau apa yang disampaikan gitu, nggak mesti harus pakai teks gitu. Oke,
pernah nggak ada pikiran untuk merubah konsepnya? Kalau mau merubah ada sih. Jadi kayak tariannya dihilangin, terus cuman musik sama puisinya doang gitu. Kalau tariannya ini berarti bekerja sama dengan kawan-kawan mungkin yang bisa menari ya? Ada tuh. Oke, dan ini kalau syuting tempatnya ada di satu tempat atau beberapa tempat? Di satu tempat aja sih Kak, cuman berbeda berbeda sisi gitu. Tapi Beda tempat sisi. wisata cuman beda-beda spot gitu. Beda-beda spot berarti. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pihak Tabak Selser yang telah menyelenggarakan lomba ini. Harapan saya kepada Tabak Selser mudah-mudahan lebih sukses lagi, lebih berkembang lagi, lebih luas lagi jangkauannya, dan lebih banyak lagi mengungkap atau membawa nama Tabaksel untuk dikenal di masyarakat banyak. Oke, dan mungkin ini juga mau ditanyakan ya, pihak respon dari orang tua sendiri atau orang terdekat ketika mengetahui Bang Gary itu juara 3. Responnya senang sih Kak, dari juara 3 gitu kan. Apalagi masih mahasiswa gitu, masih tahun pertama lah, udah bisa berprestasi biarpun nggak sebagus yang lain, setidaknya punya prestasi gitu. Oke, saya punya pertanyaan khusus nih untuk Bang Hadid dan juga Bang Gary. Kan budaya Tabaksel ini banyak, yang paling disukai apanya? Boleh, siapa duluan yang mau jawab? Silakan. Yang paling disukai dari budaya Tabaksel makanannya sih Kak. Makanan. Iya. Atau jangan memang suka ngemil. Iya, emang Makan. doyan makan sih. Kayak besar. Oke, kalau Bang Hadid sendiri? Yang paling suka itu kayak yang partiturannya sih Kak. Karena kayak cuman di sini lah kayaknya, kayak orang yang bukan saudara juga kayak kalau satu marga udah kayak bersaudara gitu. Iya, Gitu. iya, Kayak misalnya dia Siregar, aku Siregar gitu, kalau bukan ada hubungan darah. Udah kayak kaum katanya. Oke, jadi ya begitu rekan roll, Bang Hadid dan Bang Gary itu pasti berbeda ya. Ini namanya juga manusia. Mungkin Bang Gary lebih memilih makanan dan Bang Hadid lebih memilih partituran ya. Kelihatan kok. Oke, bercanda ya rekan roll. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berkembang lagi ya. Dan Amin. mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kepada pihak Tabak Selser bisa dikabulkan oleh pihak Tabak Selser kembali. Amin. Oke, dari rekan jangan kemana-mana karena nanti Una juga bakal hadir kembali bersama dengan Una dan tentunya dari pihak Tabak Selshare. Dan saat ini sudah bersama kita juga selaku pemenang pidato untuk kategori SMA ada Dina Hanifah Rangkuti. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak. Oke, selamat malam. Boleh didekatkan aja kalau mic-nya boleh digeser aja kalau ke jauh. Oke. Oke, ada Dina. Dina, gimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke, ini perdana ya on air bareng Una di studio. Gimana rasanya, gugup nggak? Bisa aja. Wah, aku udah tampil ya. Wajar sih kalau pidato nggak mungkin gugup lagi ya, udah biasa. Oke deh Dina, ini terpilih sebagai pemenang pidato kategori SMA untuk tema masa depan pemuda Tabaksel. Iya Kak. Oke, kakak mau nanya seputar manggil kakak nggak apa-apa kan? Masih SMA kan? Oke, kakak mau nanya seputar tentang pidato dari Dina ya. Nah, tadi temanya masa depan pemuda Tabaksel. Jadi ini pidatonya ini sendiri dibuat sendiri atau gimana Dina? Dibuat sendiri Kak. Alhamdulillah. Oh, dibuat sendiri. Oke, inspirasinya dapat dari mana? Inspirasinya dari podcast gitu kan. Mm-mm. Kak. Terus dari ceramah-ceramah Ustaz juga. Ada. Dari ceramah-ceramah saya juga. Iya, Kak. Ini Dina kelas berapa Dina? Kelas 11 SMA. Kelas 11 di mana? SMA Negeri 1 Pak. Oh, di depan ya, sama Tetanggaan. tetanggaan gitu ya. Oke deh. Oh, udah kelas 11 aja, berarti udah 1 tahun dong main dari ini terus ya. Iya Kak. 1 tahun ya. Oke deh. Oke Dina, pidatonya masa depan pemuda Tabaksel. Mungkin boleh disampaikan sedikit tentang pidatonya. Mulai dari mukadimah nih. Boleh, silakan. Oke. Poken baya di hari Kamis. Mulak nasjad goti. Bagi hamu bo dengan kuna manis. Get mar pidato baru rangkuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama sebelum yang kedua, marilah kita ucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan masih bisa beraktivitas di era new normal saat ini. Walaupun si corona belum pergi, tapi semangat dalam hati ini takkan pernah mati. Allah Akbar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kakak pembina, ketua, sekretaris bendahara, dan seluruh anggota komunitas Tabaksel Share, yang terhormat dewan juri dan panitia yang sudah berlelah-lelah, insya Allah berkah, dan yang saya sayangi teman-teman peserta lomba pidato online kali ini. Tak kenal maka tak ta'aruf, maka perkenalkanlah, nama saya Dina Hanifah Rangkuti dari SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, yang kali ini akan membawakan pidato dengan tema Masa Depan Pemuda Tabaksel. Brother and sister fillah yang dirahmati Allah, para pemuda Tabaksel yang dicintai Allah, jangan lagi kita keluyuran, jangan lagi rebahan, apalagi keluyuran. Mending kita kajian, mencarger keimanan dan meningkatkan ketakwaan serta menjadi relawan dalam kebaikan. Kita ini generasi bangsa, generasi macan Asia. Indonesia menunggu kita untuk mendunia, bukan menunggu kita untuk berputus asa. Jangan jadi anak muda yang labil, tapi nyalinya kerdil. Justru karena kita masih anak muda, kita masih punya banyak kesempatan. Justru karena kita masih anak muda, kita masih punya banyak energi, waktu, dan tenaga. Justru karena kita masih muda, inilah saatnya kita untuk berjuang membuat karya. Jangan jadi anak muda yang omongannya besar, tapi mentalnya kerdil. Jangan jadi anak muda yang impiannya besar, tapi usahanya sedikit. Jangan jadi anak muda yang tak tahu partituran, lupakan adat budaya sendiri. Jangan jadi anak muda yang mudah terprovokasi oleh berita yang tak pasti. Bicara tentang pemuda, kita tidak lagi berbicara tentang usia, tapi kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang yang optimis atau menjadi seorang yang pesimis. Maka dari itu, jangan lagi tanyakan apa yang telah negara dan Tabaksel ini berikan kepada kita, tapi tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan kepada Tabaksel dan tanah air tercinta ini. Memang urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita hanya berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dapat banget ya, bagus. Dan kalau kakak dengar tadi, alhamdulillah, memang udah cocok banget jadi pemenangnya ya. Alhamdulillah. Kebetulan kakak juga kemarin membidangi bidang yang sama ya, pidato, jadi udah tahu juga. Oke deh. Dina, ini dalam membuat pidatonya ada nggak sih kesusahan yang dialami ataupun kesulitan-kesulitan yang tiba-tiba datang melanda? Kesulitannya terutama pas buat tag video, full memory. Full memory. Karena tugas-tugas sekolah juga. Iya. Selain itu aja Kak. Itu aja. Iya. Oh, berarti udah nggak gugup ya depan kamera? Alhamdulillah enggak Kak. Alhamdulillah. Oke, mungkin untuk full memory bisa dihapus ya, kapan dulu ya. Oke deh. Oke Dina, ini karena nama Dina muncul sebagai pemenang pidato untuk kategori SMA atas lomba yang dilaksanakan oleh Tabaksel Share. Tanggapan dari orang tua Dina gimana? Alhamdulillah pasti senang Kak, bersyukur. Orang tua datang malam ini?
Enggak kak, Oke. cuma ntar doang. Oke deh, kalau begitu mungkin tadi udah kita dengerin ya pidato Dina juga. Kemudian apa inspirasi Dina menulis pidatonya? Ada yang ingin disampaikan kepada pihak Tabaksel Share sendiri? Untuk komunitas Tabaksel Share, semoga menjadi suatu wadah untuk para pemuda berlomba-lomba dalam kebaikan, melakukan hal yang produktif dalam hal-hal yang positif untuk Oke. menolong sesama ya. Oke ya, terima kasih banyak untuk Dina ya, yang sudah memberikan ceramahnya, bukan ceramah, pidatonya tadi di depan kita semua ya. Aduh, kok jadi una yang rugi ya rekan Roy di malam hari ini. Oke deh, kita kembali kepada pihak Tabaksel Share-nya. Tadi sudah kita talk show ataupun bincang-bincang sedikit dengan para pemenang, yaitu pemenang pidato dan juga pemenang video yang sudah dilaksanakan oleh Tabaksel Share. Oke, mungkin dari pihak Tabaksel Share sendiri ada yang ingin disampaikan dengan para pemenang kita. Oke, makasih untuk kesempatannya. Untuk para pemenang sih selamat ya. Terima kasih kalian, responnya sangat baik. Berarti kan anak-anak Tabaksel dan Padang Sidempuran ini masih kreatif ya kayak gitu. Maksudnya masih peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Untuk adik-adik di luar sana yang mungkin ketinggalan informasi atau belum menang, jangan khawatir. Bakalan banyak event-event dari Tabaksel. Salah satunya lomba, nanti di akhir tahun juga masih ada. Semoga di pertengahan tahun juga masih ada juga. Doain aja dan kalian harus ikutan juga. Makasih. Oke, terima kasih banyak untuk pihak Tabaksel Share dan juga dari pemenang yang sudah di atas lomba yang sudah dilaksanakan oleh pihak Tabaksel Share. Mudah-mudahan lombanya bisa berkelanjutan untuk tahun ini dan tahun berikutnya ya. Amin, karena memang banyak yang meminta untuk dilanjut ya. Oke, rekan Lau, dan terima kasih banyak atas waktunya untuk pihak